Halo United Lover, ketemu lagi di Gomyu Channel. Hari ini jangan kecewa buat para pendukung United atas kekalahan dari Paris Saint-Germain. Hanya ketidakberuntungan yang menghinggapi Manchester United. Masih ada peluang emas untuk lolos dari grup di pertandingan terakhir melawan RB Leipzig di kandang lawan. Oke, kita simak saja informasi paling update seputar Manchester United. Masih seputar kekalahan dari Paris Saint-Germain, seorang pakar perwasitan, Kate Hackett, menganggap bahwa tandukan Fred telah membuat tugas wasit saat ini disorot. Semua orang telah belajar untuk hidup dengan fakta bahwa wasit akan melakukan kesalahan sesekali, tetapi ada sesuatu yang sangat salah ketika mereka dapat menonton tayangan ulang dan masih mengambil keputusan membingungkan. Itulah yang terjadi atau dilakukan oleh wasit malam ini dalam laga United melawan PSG. Gelandang Man United asal Brasil Fred akhirnya dikeluarkan dari lapangan karena dua pelanggaran dua kartu kuning. Tapi dia adalah orang yang beruntung karena selamat dari insiden pertama, itu tandukan kepada Leandro Paredes di babak pertama. Fred jelas-jelas menanduk pemain PSG itu. Itu mungkin bukan sundulan paling mengerikan yang pernah dilihat, tapi itu jelas kartu merah menurut panduan dan aturan dari FIFA. Wasit dan Orsato membelakangi insiden tersebut hingga tidak punya pandangan yang jelas. Dia lalu pergi dan menontonnya di monitor VAR sebelum membuat keputusan. Entah bagaimana dia membuat keputusan untuk memberi kartu kuning bagi Fred. Mantan bos PGMOL, Kate Hackett, menjelaskan kepada Court Offside bahwa itu sangat salah. Insiden dalam pertandingan Man United dengan Fred membuat saya sangat khawatir tentang penurunan standar wasit. Fred dengan jelas melakukan tandukan kepada pemain yang lalu terjatuh. VAR turun tangan dan menyuruh wasit untuk pergi dan meninjau insiden itu di monitor sisi lapangan karena dia tidak melihat. Masih dari pertandingan menghadapi PSG, pemain internasional Nigeria, Odion Ighalo, merasa senang melakukan debutnya di Liga Champions untuk Man United dalam kekalahan 1-3 Rabu malam. Pemain pinjaman dari Shanghai Shenhua ini tidak tampil untuk United selama 62 hari setelah kedatangan Edinson Cavani dan semakin meroketnya penampilan Marcus Rashford. Penampilan terakhir dari Ighalo adalah saat melawan Brighton dan Hove Albion di Piala Carabao tanggal 30 September 2020. Performa Marcus Rashford dan Cavani sendiri serta keputusan manajer Solskjaer untuk mempertahankan Anthony Martial membuat pencetak gol terbanyak Piala Afrika 2019 itu sulit masuk ke starting line-up. Melawan PSG, Solskjaer membuat kejutan dengan memasukkan Ighalo sebagai pengganti Aaron Wan-Bissaka pada menit ke-90 dan berharap untuk mengejar ketinggalan 2-1. Keputusan ini dianggap warnanya oleh sebagian fans United mengingat Cavani bermain sangat baik sebagai target. Akhirnya PSG menambah satu gol lagi melalui Neymar dan United kalah 1-3. Sementara itu oleh Gunnar Solskjaer berharap Marcus Rashford yang ditarik keluar pada pertandingan melawan Paris tadi malam bisa fit untuk bermain melawan West Ham. Pemain berusia 23 tahun itu ditarik dengan 15 menit tersisa dengan apa yang tampak seperti cedera bahu. Rashford langsung berjalan menyusuri terowongan setelah digantikan oleh Paul Pogba. Salah satu pemain yang tampil menawan di laga itu, Scott McTominay, merasa kecewa dengan kekalahan timnya. Menurutnya, VAR, wasit, dan pemain berlaku buruk. Ini adalah pilihan yang sulit untuk ditelan ketika Anda melihat bagaimana permainan berjalan. Itu memang hal yang ceroboh untuk kami kebobolan dari gol pertama Neymar. Lalu cara kami bermain setelah itu brilian. Cara kami mendekati permainan adalah fokus total. Saya tidak ingin banyak berkomentar tentang VAR, wasit, dan pemain mereka. Tapi inilah sepak bola yang akan Anda dapatkan saat Anda bermain di Eropa. Tetap semangat pada pemain United, walau apapun yang terjadi. Mari bangkit dan memenangkan pertandingan melawan West Ham.
Masih dari pertandingan menghadapi PSG, pemain internasional Nigeria Odion Ighalo merasa senang melakukan debutnya di Liga Champions untuk Man United dalam kekalahan 1-3 Rabu malam. Pemain pinjaman dari Shanghai Shenhua ini tidak tampil untuk United selama 62 hari setelah kedatangan Edinson Cavani dan semakin meroketnya penampilan Marcus Rashford. Penampilan terakhir dari Ighalo adalah saat melawan Brighton dan Hove Albion di Piala Carabao tanggal 30 September 2020. Performa Marcus Rashford dan Cavani sendiri serta keputusan manajer Solskjaer untuk mempertahankan Anthony Martial kambing hitam dari kekalahan Man United yaitu Fred dikecam oleh Michael Owen yang mendesak oleh Gunnar Solskjaer untuk memarkir gelandang Man United tersebut setelah kekalahan dari PSG 1-3. Gelandang berusia 27 tahun itu bisa saja mendapat kartu merah di babak pertama setelah mendorong kepalanya ke arah Leandro Paredes. Atas instruksi VAR, sang wasit Daniel Osato mempelajari monitor di sisi lapangan dan memutuskan hanya menghadiahkan kartu kuning pertama bagi Fred. Lalu akhirnya Fred mendapatkan kartu merah setelah mendapatkan kartu kuning kedua ketika dia melanggar dengan keras mantan bintang Man United Ander Herrera. Oleh Gunnar Solskjaer mengakui dia mempertimbangkan untuk mengganti Fred setelah pemain Brasil itu mendapat kartu kuning pertama. Di babak istirahat setelah babak pertama, Solskjaer mengalami tekanan apakah mengingat bagaimana para pemain PSG mungkin akan memprovokasi dan berharap Fred mendapatkan kartu kuning kedua. Di sini Solskjaer memiliki pilihan untuk menggantikan Fred. Anda tidak bisa mengatakan Under mencoba memprovokasi dia. Itu sedikit tidak adil bagi Under, kata Solskjaer. Saya pikir Fred tetap tenang dan tampil dengan sangat baik di babak kedua. Dan hanya tidak beruntung saja dengan keputusan wasit itu. Anda bisa saja mengatakan di belakang saya untuk tetap memiliki 11 orang. Tentu saja itu akan lebih baik, tetapi inilah yang terjadi. Thomas Tuchel, pelatih PSG, merasa heran dengan keputusan Osato. Dia mendapat kesan Fred melanggar aturan dan VAR mengonfirmasinya. Jadi saya terkejut, itu cuma kartu kuning, katanya. United sebenarnya masih mengontrol takdir mereka sendiri. Mereka hanya butuh 1 poin saja dari pertandingan melawan RB Leipzig pekan depan untuk bisa lolos ke fase knockout. Kambing hitam dari kekalahan Man United yaitu Fred dikecam oleh Michael Owen yang mendesak oleh Gunnar Solskjaer untuk memarkir gelandang Man United tersebut setelah kekalahan dari PSG 1-3. Gelandang berusia 27 tahun itu bisa saja mendapat kartu merah di babak pertama setelah mendorong kepalanya ke arah Leandro Paredes. Atas instruksi VAR, sang wasit Daniel Osato mempelajari monitor di sisi lapangan dan memutuskan hanya menghadiahkan kartu kuning pertama bagi Fred. Lalu akhirnya Fred mendapatkan kartu merah setelah mendapatkan kartu kuning kedua ketika dia melanggar dengan keras mantan bintang Man United Ander Herrera. Oleh Gunnar Solskjaer mengakui dia mempertimbangkan untuk mengganti Fred setelah pemain Brasil itu mendapat kartu kuning pertama. Di babak istirahat setelah babak pertama, Solskjaer mengalami tekanan apakah mengingat bagaimana para pemain PSG mungkin akan memprovokasi dan berharap Fred. Setelah kekalahan dari PSG, apakah peluang United untuk lolos di grup H tertutup? Kekalahan dari PSG 1-3 telah membuka kembali persaingan untuk lolos ke babak 16 besar di grup H. Saat ini ada 3 tim yang punya poin sama dan berpeluang melaju ke fase knockout. Di pertandingan grup H lainnya pada hari Rabu, striker Norwegia Alexander Sørloth mencetak gol kemenangan saat RB Leipzig mengalahkan Istanbul Başakşehir 4-3. 1 poin melawan Leipzig sebenarnya akan membuat United lolos pada matchday 6 karena The Reds lebih unggul dari tim Julian Nagelsmann tersebut ditinjau dari head to head menyusul kemenangan 5-0 di Old Trafford saat terakhir kali tim bertemu. Namun jika United kalah dari Leipzig, maka otomatis poin Leipzig akan lebih unggul dari United dan membuat United tidak lolos.
1 poin juga untuk PSG melawan Istanbul. Jika United kalah di Jerman akan membuat The Reds tersingkir dari Liga Champions dan memasuki babak sistem gugur Liga Eropa. Kemenangan PSG akan menjamin mereka berada di posisi teratas dalam grup karena juara Prancis itu unggul head to head dari United. United akan bermain melawan RB Leipzig di Red Bull Arena pada 8 Desember. Sebelum itu, skuad McTominay dan kawan-kawan harus bertandang ke markas West Ham pada 6 Desember di hari Minggu. Kita doakan saja semoga United bisa cepat bangkit dan demikianlah informasi terupdate dan paling baru seputar Manchester United. Tetap dukung dengan semangat. Glory, glory, Man United.